Tuan Muda yang Hilang. Bab 1. Sandiwara. Iya, Pak. Ma, Jaka yang pertama kali merayu aku dan memaksa untuk melayaninya. Sekarang aku mengandung anaknya. Erna menangis tergugu setelah mengadukan permasalahan dia kepada bapak tirinya, Pak Arif, dan ibu kandungnya, Bu Runi. Astagfirullah, Mama sama sekali tak menyangka Jaka akan berbuat sekeji itu. Terus bagaimana sekarang, Pak? Jaka 2 hari lagi akan menikah dengan Sophia, ucap wanita parubaya itu sambil menatap Erna dan Pak Arif bergantian. Apa yang kamu bilang itu benar, Erna? Tanya Pak Arif dengan suara keras. Mungkin karena saking kagetnya mendengar aduan anak tirinya, Erna pun menganggukkan kepala sebagai bentuk jawaban mengiyakan. Sophia yang baru mau masuk ke rumah mendengar dengan jelas percakapan mereka di ruang tamu. Aku sekarang lagi hamil anaknya Mas Jaka, Pak. Papa harus membuat Mas Jaka bertanggung jawab dengan perbuatannya ini. Jawaban Erna selanjutnya semakin membuat hati Sophia yang baru masuk ruangan menjadi teriris sedih. Dia melangkahkan kakinya mendekati mereka. Nampaknya belum ada yang menyadari kehadiran Sophia. Karena lagi fokus memandang Erna, adik tiri Sophia yang mengadukan nasibnya. Kamu beneran hamil, Erna? Tanya Tante Rumi, ibunya Erna memastikan. Iya, Mah. Aku sudah mengetesnya dengan tes pack seminggu yang lalu. Hasilnya positif. Pak Arif nampak menarik napas berat. Tampak guratan kebingungan di wajahnya. Papa bingung kalau begini jadinya. 2 hari lagi kakakmu akan menikah dengan Jaka, lelaki sialan itu. Tapi kamu juga menuntut pertanggungjawaban darinya. Apa kamu dan kakakmu Papa nikahkan dengan Jaka sekalian? Tapi apa kakakmu setuju? Jaka harus bertanggung jawab, Pak. Aku nggak mau anak dalam kandunganku ini nanti lahir tanpa ayah. Keluarga kita akan dicemooh oleh orang nantinya. Papa sebagai pengusaha pasti akan terganggu karirnya. Erna berkata merengek, mencoba mempengaruhi Pak Arif, papa tirinya. Tapi Pak Arif menggantung perkataannya sambil berpikir keras. Kalian tidak perlu khawatir dengan aku. Aku tidak keberatan jika pernikahanku dengan Jaka dibatalkan. Kalian nikahkan saja Jaka sama Erna. Aku sudah tidak mau melanjutkan rencana pernikahan ini. Aku tidak mau bersuamikan pria bejat yang sudah berzina, pria menjijikkan. Sophia berkata tegas, mengagetkan semua yang ada di ruangan tersebut. Mereka kaget dengan kehadiran Sophia. Sophia! Sophia! Papa dan Mama kaget menoleh ke arahku dan hampir bersamaan menyebut namaku. Ya, aku tidak mau melanjutkan rencana pernikahan dengan Jaka. Nikahkan saja dia dengan Erna. Sebaiknya segera Papa telepon keluarga mereka. Bilang jika pengantin wanitanya diganti dengan Erna. Itu solusi yang bagus, Papa, Mama. Erna berkata lalu memandangku dengan tersenyum sinis, seolah dia ingin mengatakan kalau dia puas. Bagaimana ini, Sophia? Papa bertanya dan memandangku dengan perasaan sedih dan bingung. Gak apa-apa, Papa. Nikahkan saja Jaka sama Erna. Aku sudah tidak berniat menikah dengannya setelah menyaksikan perbuatan mesum mereka dengan mata kepalaku sendiri. Apa? Jadi kamu menyaksikan perbuatan Jaka memperkosa adikmu, dan kamu tidak berusaha membantu adikmu? Papa bertanya sambil menahan kemarahannya. Erna tidak diperkosa. Aku melihatnya sendiri. Mereka berdua melakukannya dengan sama-sama berperan aktif. Apa yang bisa aku perbuat pada mereka yang melakukannya dengan suka sama suka? Ini hanya sandiwara Erna saja, tanyaku sambil sekalian mengklarifikasi beritanya. Erna? Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Pak Arif bertanya kepada Erna. Tapi Mas Jaka yang dulu merayuku, Pak. Aku termakan bujuk rayu dan janji manisnya Mas Jaka, jawab Erna dengan tanpa merasa bersalah, apalagi rasa malu. Apa? Pak Arif terkejut dan bergegas mendekat ke arah Erna untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi sebelum dia sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba terdengar teriakan, "Cukup! Papa tidak bisa memarahi Erna. Bagaimanapun dia adalah wanita. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan Jaka? Mau melawan ataupun tidak akan sama saja akhirnya."
Bagaimanapun semua sudah terjadi. Sebaiknya kita carikan solusinya. Sophia benar. Jaka sebaiknya kita nikahkan saja sama Erna. Papa segera hubungi pihak keluarga Jaka untuk menginformasikan hal ini. Pernikahan tinggal 2 hari lagi. Kita harus bergerak cepat, ucap Runi dengan keras dan tegas. Tapi Sophia, ucap Pak Arif sambil memandang ke arah Sophia. Papa tidak perlu takut dan khawatir. Aku tidak apa-apa. Mungkin ini yang terbaik buat aku. Allah menolongku dengan membukakan semuanya sebelum pernikahan kami terjadi. Aku tidak akan semalu Erna jika gagal menikah, karena aku tidak sedang hamil seperti Erna. Aku masih bisa menjaga kehormatanku dengan imanku, Sophia berkata sambil menyindir Erna. Erna berdeham. Dia melirik ke arah Sophia sambil mendengus. Dia memandang Sophia dengan sinis. Dalam hatinya bersorak penuh kemenangan, karena sudah berhasil merebut Jaka dari tangan Sophia. Usahanya ini tentu saja didukung oleh ibu kandungnya, Runi. Bahkan ide ini dia dapat dari Runi. Bagaimana cara jitu untuk bisa menaklukkan Jaka, sama seperti Runi yang dulu merebut Pak Arif dari istrinya yang pertama. Runi kala itu bekerja sebagai sekretaris di perusahaan milik Pak Arif. Dengan kepiawaiannya dan kelicikannya, dia berhasil memikat dan menjebak Pak Arif sehingga Pak Arif menjadikannya istri kedua. Setelah mereka menikah, Pak Arif memboyong istri mudanya dan anak tirinya tinggal serumah. Walaupun awalnya protes dan tidak setuju, namun akhirnya istri pertama Pak Arif terpaksa menyetujui semua yang dilakukan suaminya. Dia merelakan di madu. Awalnya hari-harinya dilalui dengan biasa-biasa saja. Lama-kelamaan Runi sebagai istri muda mulai menampakkan sikap kuasanya. Dia berusaha terus untuk memenangkan hati Pak Arif dan berusaha menyingkirkan madu tuanya. Tapi Papa tidak mau kamu dilangkahi adikmu Erna. Harusnya kamu duluan yang menikah, bukan Erna. Atau minimal kalian menikah bersamaan. Bagaimana kalau kalian berdua menikah sama Jaka bersamaan? Tukas Pak Arif yang tidak rela Sophia didahului Erna menikah. Karena di masyarakat mereka, seorang kakak didahului adiknya menikah adalah hal yang tabu. Mereka percaya kalau itu bisa menutup pintu jodoh bagi sang kakak. Walaupun zaman sudah modern, masih saja banyak yang percaya akan hal tabu tersebut. Aku tidak setuju, Pak. Mas Jaka hanya bisa menikah denganku. Dia harus bertanggung jawab atas benih yang ada di dalam kandunganku ini. Protes Erna dengan suaranya yang tinggi melengking bagaikan ingin menembus langit ketujuh. Gak usah khawatir denganku, Pak. Nikahkan saja mereka. Itu malah lebih baik buat aku, timpal Sophia dengan suara tercekat sambil menahan air mata yang sudah menggantung di kelopak matanya. Bagaimanapun, dia merasa sakit dan sedih sekali dengan peristiwa yang terjadi. Bayangannya menikah dengan pria baik, tampan dan mapan seperti Jaka pupus di tengah jalan. Assalamualaikum. Kami berempat menoleh ke arah pintu yang barusan. Terdengar suara salam dari pintu yang terbuka karena tidak ditutup oleh Sophia saat masuk sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ada apa, Aryan? Balas Pak Arif sambil bertanya keperluan dari Aryan, satpam kompleksnya yang ternyata mengucapkan salam barusan. Di gerbang ada orang datang bawa mobil mengangkat perhiasan pesta. Katanya mau ngedekor di rumah Pak Arif. Ucap satpam itu dengan sopan. Oh, tolong biarkan dia masuk dan antar kemari ya, ujar Pak Arif. Baik Pak Arif. Assalamualaikum. Aryan pun menjawab dan berpamitan untuk menjemput tamunya.